warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. sama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di podcast Cawa Ekan. Kali ini kita ada di segmen pertanian. Kita akan membahas tentang kelor. Wah, ngomongin kelor agak-agak mistik ya. Tapi kita bicara lebih dalam dengan Bapak Mujono yang sudah hadir di studio kita. Apa kabar Pak D? Panggilannya Pak D. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Sekarang ada. Terima kasih Mbak telah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim. Saya tinggal di perumahan Korpri, ya, tepatnya di Blok A7 nomor 12. Oh, di sini masih di Bandar Lampung ya Pak? Bandar Lampung, di jalur 2 itu. Makanya saya bergabung juga dengan komunitasnya Pak Masri. Bapak kan dulu dikenal sebagai tentara nih, di lapangan ya kan, serem kalau ngomongin gagah ya kan. Sekarang infonya sudah menjadi petani, itu kayak mana tuh Pak D ceritanya Pak D? Kok bisa tertarik dengan pertanian dan kelor lagi? Saya cerita dari awal ya. Iya, Dari awal saya ini kan berbasis dari anaknya orang tani, petani dan peternak, anak petani dan peternak. Jadi basis saya itu. Jadi selama saya sekolah juga saya bertani dan ternak. Sampai akhirnya saya masuk ke pendidikan akabri itu. Tapi sudah tertanam itu kejiwaan sebagai petani dan ternak itu sudah tertanam. Akhirnya saya lulus tahun 75. Ya, setelah malang melintang mengabdi kepada negara kurang lebih 32 tahun, termasuk saya sudah pernah bertugas lama di Lampung ini 3 tahun saya. Dari awal reformasi 99 sampai dengan awal 2002 itu masuk di Lampung. Jadi saya udah kenal dalam lah di Lampung. Jadi waktu saya demo ini Bapak orang dan remnya Bapak Mujono. Iya, itu untung dulu nggak ketemu. Kalau nggak ketemu mungkin tak rangkul. Itu ya, jadi saya kan asli dari Jogja, Pak. Jogja, minggir ke arah selatan, yaitu tepatnya di Bantul. Nah, di Bantul, di pedesaan daerah Jogja, karena itu Jogja ya. Itu zaman saya kecil itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan. Orang yang punya rumah itu kalau nggak di samping kiri atau kanan pasti ada tanaman pohon kelor. Oh. Dan sirih untuk rambatan sirih. Jadi pohon kelor itu untuk rambatan sirih. Oh gitu. Sirih yang dipakai untuk sebenarnya sirihnya ya untuk makan untuk inang itu. makan, ya, ngiring. Inang itu ya. Kelornya itu kata orang dahulu itu ya sebagai tolak balak. Itu juga tadi bilang mesti tolak balak, kemampuan untuk mengamankan rumah itu dari hal-hal yang bersifat goib. Sementara sirihnya itu, tahu kan tradisi orang Jawa zaman dulu, makan sirih inang sampai dengan ngemut tembakau itu. Nah, itu sudah menjadi budaya di sana. budaya Orang Indonesia ya. Nah, budaya Indonesia ya. Ya lama-lama kan berkurang. Berkurang dan sekarang kelihatannya kok menghilang. Nggak ada sekarang. Iya, budaya nira juga menghilang. Nggak ada. Mau nyusur kan giginya menjadi tapi kuat loh kan. Iya, itu pernah dengar suatu semboyan atau filosofi itu yang mulai dari zaman dulu tentang kelor. Coba apa bunyinya? Dunia tak selebar daun kelor. Yes. Mungkin cocok. Kok tidak daun lain? Padahal masih ada lagi yang lebih kecil daunnya. Ada daun yang lain yang lebih indah dari kelor. Iya. Kok kelor? Belum ketemu. Nggak ada. Siapa yang merumuskan semboyan atau filosofi bahasa itu ya? Nah, itu rupanya dalam sekali mengandung maknanya. Kalau makna secara sepintas ya sekarang ya itu kan tidak boleh patah hati, harus tetap semangat untuk tetap maju, ya tidak
Dunia ya memang tidak selebar gini. Iya. Jangan boleh putus asa, tetap maju. Lebih semangat. Ya. Menciptakan seorang ahli kelor itu yang sudah mendunia dan luar biasa. Namanya Insinyur Dudi Krisnadi. Oh, Insinyur Dudi Krisnadi. Itu siapa, Pak? Asli Pangandaran. Ya, seorang insinyur yang akhirnya menggeluti melaksanakan kegiatan kajian dan penelitian secara ilmiah. Kenapa kelor sampai seperti itu? Melalui uji lab itu ketemulah kelor itu yang akhirnya menjadi pohon ajaib. Ajaib. Karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Luar biasa. Coba cek di apa saja di YouTube, Google, apa saja itu, buka kandungan daun kelor. Melebihi semua jenis sayur kandungan nutrisinya. Nah, kandungan nutrisi yang lebih. Ingat, kelor bukan obat. Karena kandungan nutrisinya itu yang berlimpah. Dengan bayam aja berapa kelipatannya? Di atas 15 itu. Dengan bayam. Dengan wortel. Nah, dengan semua berlipat. Itu berfungsi menjadi detoksifikasi. Jadi membentengi dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu nutrisinya itu ya. Jadi bukan obat, nutrisi. Nah, sekarang kelor itu sekarang dikelola, bisa dimanfaatkan secara menggunakan kemajuan teknologi, ya, dan bisa juga kita kembali secara tradisional. Ya. Saya pernah sosialisasi kepada orang kampung di masyarakat, pernah datang dan pernah saya undang. Itu kumpul, senang sekali disinggung masalah kelor. Apakah ibu-ibu sudah pernah merasakan dan menikmati manfaat kelor itu? Spontan. Oh sudah Pak. Bahkan saya kadang-kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali makan sayur bening kelor. Baru sebatas itu ya, sayur bening kelor. Nah, kebetulan ibu-ibu saya kan belajar di tempat ahlinya tadi, Pak Insinyur Dudi Krisnadi yang berpusat di Blora. Saya belajar karena saya penasaran kok kelor sehebat itu sih. Saya buka BBM ada, buka segala kok sampai sehebat itu. Nah, karena saya ingin kembali ke habitat, saya beli Blora Jawa. Banyak mendapatkan ilmu. Ya, tadi saya orientasikan ke masalah apa tadi itu? Yang masalah orang kampung? Budaya? Bukan, yang tadi saya bilang untuk kepentingan teknologi. Dan satu lagi apa? Tradisional. Yang sudah mentradisi di rakyat itu. Ya saya betulkan karena tadi spontan. Apakah ibu-ibu mengerti caranya memetik kelor, daun kelor? Daun kelor? Gampang Pak, petik. Oh iya, terus caranya gimana Bu? Aja. Petik, cuci, acak-acak, lorot, masukkan. Oh gitu ya Bu ya? Iya Pak. Mau saya betulkan Bu? Oh ternyata salah ya? Mau saya betulkan Bu? Supaya bertahan seperti yang saya bilang tadi, kandungan nutrisinya. Iya. Nah, kalau ingin mempertahankan kandungan nutrisinya, setelah ibu petik, ya, kalau misalnya mau secara berurutan itu, kalau daun masih tumbuh dengan subur itu petik nomor 5 dari atas. 5 dari atas. Nah, kalau mau tidak menyiksa tangkinya itu petiklah pakai gunting atau pakai pisau. Klek 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 5, 6, 7, 8 ke bawah itu. Oh gitu. Itu kan masih hijau royo-royo kan? Hijau royo-royo. Masih cocok sekali untuk sayur, untuk makanan apa saja, kayak tadi itu. Nah, petik. Setelah dipetik dari pohon, kumpulkan
bawa ke tempat teduh yang tidak boleh kena sinar matahari langsung. Terus setelah itu bahasa sini apa ya, dirimpili atau dipeloroti itu? Iya, bikin yang daunnya tangkainya buang. Coba kalau tadi saya bawa contohnya. Ada kelornya. Ada kelor. Nah, sepetik ya. Kalau nggak di sebelah sini, sini ada. Itu telah dirimpilikan, ya. Karena itu untuk kepentingan tradisional dan kita ingin mengambil manfaatnya, kita ikuti. Jadi setelah dirimpili, pisahkan antara daun dengan ranting. Rantingnya. Tidak boleh ada sekecil pun ranting yang ikut menjadi satu dengan daun. Oh gitu. Karena itu bermusuhan. Oh. Ranting. Oh gitu Nah, ya. Itu. Oh iya iya. Sama iya. dengan ibu-ibu yang tak kasih penjelasan. Oh gitu. Iya saya juga. Oh gitu. Nah, ini supaya nanti pisah antara daun. Kalau ketemu tangkapkan ini. Coba tangkapkan ini. Ini kan 2. Nah, udah pelorot. Tarik. Lepaskan. Nggak ikut tak? Nah, kalau masih ikut, nah itu. Ini tangkapkan lagi. Nah, ini kalau untuk kepentingan di rumah aja. Jadi itu kalau misalnya terlanjur ikut ya dipelorot dari atas ini, balik dari atas gampang. Itu kenapa nggak boleh ada batang yang tertinggal? Musuhannya kenapa? Ini kalau dari ahlinya mengatakan bahwa kandungan nutrisinya itu ada di sini, ada di daun bulat ini. Oh daunnya. Nah, tangkainya itu musuhnya katanya. Itu kalau diikutkan mengurangi kandungan nutrisi. Oh gitu. Kadang-kadang kita nyari bening sama tangkai-tangkainya ya. Boleh nanti dipahamkan. Enggak apa-apa. Selamanya udah gini, tinggal gini. Kalau misalnya masih ada yang lupa, udah. Nah, paham ya Pak ya? Paham. Kalau caranya gampang aja. Ini juga bisa langsung gini. Iya. Pisahkan gini, baru satu-satu. Nah, ini, nah, ini yang pisahkan sini, gitu Mbak. Nah, ya, bersihkan, nggak ada tangkai ikut. Iya. Nah, kalau ada tangkai nanti bisa. Ini kita cuci, asal menghilangkan debu. Biasanya juga debu penempel banyak ini. Daun kelor ini hampir dengan daun talas ini sulit untuk menyatu dengan air, ya kan? Iya. Nah, udah tahu itu berarti. Saya paling gini sprek-sprek. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti dicuci dulu sebelum, ini agak susah. Susah, iya. Nah, setelah kita cuci, kita tus, apa sih bahasa Lampung, tus itu dikeringkan gitu, taruh di ayakan gitu. Tiriskan. Nah, ditiris. Oh, tiriskan. Setelah kering, Ya. udah masuk ke sayur itu. Cuma masuknya Mbak, kalau Mbak bikin sayur bening, ada wortel, ada kol, ada, masuklah belakangan. Yang terakhir iya. Yang paling belakangan. Ya, itu. Jadi itu, ini Mbak, waktu Mbak metik terus bawa ke tempat teduh sampai dengan mau dimasak 4 jam. 4 jam. Kenapa? Ya saya nggak tahu, itu kajian ilmiah Kalau dari gimana ahlinya. kalau sudah seperti ditehkan atau itu lebih dari 4 jam? Waktu proses waktu prosesnya. Ngeritilinnya. Proses meritilin sampai itu enggak boleh lebih dari 4 jam, nanti baru kurang malah lebih bagus. Oh gitu. Meritilinnya guys ya. Sampai dengan nanti mau dibikin teh atau dibikin apa. Oh gitu. Itu jangan lebih dari 4 jam. Ya, kalau orang tanya kenapa sih penasaran, ya itu sudah dari hasil kajian ilmiah yang sudah diuji. Artinya meskipun itu dipakai kayak seperti teh kan artinya bisa berapa hari kan? Tapi waktu prosesnya itu setelah jadi. Iya. Bisa, kalau untuk teh itu bisa 3 bulan Mbak, itu bisa. Iya. Telah disimpan di tempat yang kedap udara. Nggak boleh ya. Nah, kalau terpaksa Mbak, misalnya ya, ini kebanyakan mau bikin sayur kebanyakan. Kalau terpaksa, masukkan kantong plastik yang warna bening. Kantong plastik bening. Terus ditekan, keluarkan udaranya. Setelah itu dikeplek karet, kan nggak ada udara itu. Masukkan kulkas. Oh, dia harus tidak ada udara dulu ya. Besok Pantes boleh. saya kok. Besok masih boleh. Besok. Kalau itu kedap udara nanti lemes loyo itu Mbak. Kalau misalnya ada udaranya itu. Dan saya pernah karena memproduksi agak bau ya Pak ya. Iya.
Ya saya bingung itu kalau ngambil dalam posisi banyak kayak disimpan. Disimpan Nah, di kulkas dia ini ditabur dia mengering dan busuk gitu. Gimana itu Saya kira? membuat teh daun kelor. Proses metik sampai dengan beritili sama ya, sampai dengan cuci. Ya harus kain hitam ya Pak? Kenapa kain hitam? Bukan mistik loh. Bukan mistik. Kain hitam bukan mistik. Tapi kain hitam itu bisa mempertahankan suhu antara 35 derajat sampai 40. Tidak usah kena sinar matahari. Kain hitam ya guys. Ya enggak kain hitam. Udah cuci ya. Masuk aja. Tampah ya. Ini kira-kira tebal kuku lah kan. Enggak boleh terlalu tebal. Udah tak? Tutup kain hitam. Blok. Kain hitam. Ini yang tadi bisa mempertahankan suhu. Ini teh nih. Bukan dijemur ya? Enggak boleh. Pokoknya setelah dipetik tidak boleh kena sinar matahari. Oh, enggak boleh. Ya. Nah, setelah itu kita punya tugas berat. Kalau ingin menghasilkan menjadi teh yang bagus, setiap 2 jam dibuka. Oh gitu, setiap 2 jam dibuka. 2 jam dibuka, Mbak. Bolak-balik. Dan hanya sebesar kuku jempol ya? Tebalnya iya. Tebalnya kan tanpa itu. Iya. Itu kalau anu ya mau ditimbang juga apa yang penting tidak tebal itu bolak-balik sampai rata. Tutup lagi. Lagi aduk lagi. Tutup lagi. Berapa lama itu? Selama 3 hari. Hukumannya berat ya. Jadi Iya. hukumannya berat. Waktu tidur malam, bangun terus 2 jam. Kalau malam itu kan Mbak biasa tidur jam berapa? Iya. Kalau biasa tidur jam 10 kan nanti ya ada toleransi lah. Kita pas buka alarm mungkin mau sholat malam lah itu baru nggak usah ya nanti udah dekat dengan subuh itu nggak masalah. Itu setelah itu ya setelah sesuai dengan waktu 3 hari tadi udah Mbak rasakan gini udah kremes jadi kering ya kering dan warnanya tetap hijau. Oh iya kering warna hijau udah kumpulkan simpen di toples kedap udara. Apa itu toples yang sekarang itu kan yang bagus-bagus itu Tupperware. Tupperware itu bagus itu masukkan Tupperware ceklek nanti kalau buka jangan lama-lama jangan kena angin itulah. Berapa lama itu Pak De? 3 bulan ya Pak De? Ini bisa bertahan 3 bulan 3 kalau penyimpanan bagus ya 3 bulan sudah jadi teh. Caranya membuat teh beda dengan teh biasa karena ini kan punya sifat yang tidak mau campur dengan air langsung kan. Nah ini Mbak tuangkan dulu air di gelas atau di cangkir. Tuangkan kasih gula dikit lah kalau nggak belum biasa kasih gula dikit yang cocok tuh gula aren itu. Udah. Baru masuk tehnya. Baru masukin tehnya. Nah itu ngapung itu. Tapi akhirnya? Pakai sendok. Oh gitu. Mbak tekan pelan-pelan. Tekan. Syukur kalau mau turun, kalau nggak turun juga nggak apa-apa. Tutup. Udah nanti setelah hangat lah. Selain gula aren, madu kali ya? Madu boleh. Gula putih? Jahe boleh. Gula putih ya. Gula putih itu jangan kali ya? Jangan lah. Iya, kopi aja kalau bisa jangan pakai gula putih. Udah ya, ini yang secara tradisional. Iya, tradisional. Gitu? Tadi sudah sayur bening sudah. Sayur bening, teh. Teh sudah. Sekarang pernah bikin telur dadar kelor? Belum. Pakai ini. Mentah apa ini daunnya? Iya, pakai daun gini. Proses segar. Iya, segar Oh, itu. Udah pilih proses sama, dicuci, pecah bersih kan? Udah pecah telur, tekuk. Iya, jadi belum pernah. Padahal anak-anak bisa nggak suka daun. Bikin surmi, belum. Supermi pakai daun kelor. Iya. Bikin apa aja, sayur lo, pokoknya semua untuk kepentingan lauk bisa campur daun kelor. Apa saja, mau pindang kah, mau apakah. Iya. Payah sudah pakai daun kelor. Iya, keriting. Apalagi kan susah itu.
itu ya, itu yang Kadang-kadang yang susah dibuat, yang simpel nggak ingat. itu yang secara spesifik secara tradisional. Udah ya, tradisional Iya. kira-kira itu cukup. Sekarang yang diolah menggunakan sarana teknologi. Jadi setelah daun ini dipanen Mbak ya sama proses awal itu sama. Proses awal sama, dibawa ke tempat teduh, diberi dili, dicuci 4 jam itu sudah. Ya proses awal. Setelah itu dikeringkan pakai rumah pengering. Rumah pengering, alat itu ya Pak? Ya, itu ya yang saya punya itu buatan dari Blora juga tuh, buatan Blora. Bagus. Waktu ruangan besar itu ada 4 rak. Ada semuanya itu bisa menampung 120 rak. Atau bisa dimasukkan kelor ini seberat 120 kilo karena setiap nampan itu bisa memuat 1 kilo. Itu proses pengering. Fungsinya itu apa itu? Nah, nanti itu fungsinya untuk mengeringkan. Untuk mengeringkan itu juga selama 3 hari walaupun dia pakai alat pengeringan. Diatur suhunya itu. Oh, sama kayak kain hitam tadi ya Pak De ya fungsinya ya Pak De? Sama cuma ini pakai alat rumah, karena pakai dia alat. dalam produksi besar ya Pak De? Iya itu. Nah itu tetap dibolak-balik tiap pagi dan sore aja. 2 kali, 1 hari 2 kali aja. Itu untuk menghindari kalau misalnya habis dicuci, setelah kita spinner, kita keringkan itu mungkin masih ada suka lengket. Nah, itu menghindari kalau itu nanti hasilnya kurang bagus, makanya tetap diaduk pagi dan sore selama 3 hari. Setelah itu 3 hari selesai, kita kumpulkan kering itu udah menjadi siap untuk menjadi apa saja, mau jadi bahan teh juga bisa, mau digiling dihaluskan menjadi tepung Royal Kelor, belum pernah dengar? Belum pernah. Waduh. Royal Kelor ada tepungnya. Yang tepungnya itu nanti ya itu yang saya bilang udah dikelola dengan alat, nanti bisa untuk buat apa saja. Baunya hilang nggak Pak De ya? Bau tidak terlalu bersih, baik tetap ada. Aroma langu itu tetap ada. Yaitu yang itu bisa. Ada satu lagi Mbak, jadi kelor itu di samping dimanfaatkan daunnya, kelor yang dibiarkan sampai tumbuh tanpa dipetik itu bisa keluar buahnya. Nah, biji dari buah kelor itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Bijinya itu bisa ditekan, digiling, yang keluar adalah minyak. Minyak biji kelor. Itu khasiatnya luar biasa. Nah, itu ya pengelolaannya terserah tadi mau. Bijinya masih muda, yang muda ya Pak De? Atau yang sudah tua? Yang hitam. Yang muda biasanya di sayur Pak De. Di sayur bagus. Yang masih muda di sayur. Kalau ini dibiarkan sudah coklat itu ya. Coklat atau dipetik nanti dibuka ada hitam. Iya. Bijinya itu hitam. Nah, itu bisa ya tadi untuk manfaat minyak-minyak itu. Produk-produknya itu banyak sekali. Ya. Makanya nanti kalau Mbak Novel nanti betul-betul punya greget luar biasa, saya sarankan ikut training di Blora. Dan nanti bisa bergabung dengan kita. Iya. Di Lampung sudah ada saya, ada tentaranya dulu saya dengan Pak Naryo, tuh ada kurang lebih sudah ada 7 orang. 7 orang di Lampung. Yang pernah ikut training di sana. Yang ikut berproduksi Pak De? Yang sudah berproduksi ini saya lihat yang cewek-cewek 2 itu, si Prima Lembayung sama Sandra Dewi. Di mana itu Pak De? Prima Lembayung di Tanggamus, Sandra Dewi ada di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Nah, Sandra Dewi udah buat sabun termasuk alat-alat kosmetik. Oh, dia fokus di kosmetik. Nah, itu makanya tadi kan begitu kita training di sana itu diajari bagaimana cara nanam pohon. Bagaimana cara mengolah nanti di bagian belakang itu untuk bikin obat, bikin masakan segala macam. Nah itu, makanya kalau ada 2 orang ikut ini bagus. Iya, insya Allah Pak De. Ngumpulin biayanya dulu ya Pak De. Alatnya itu berapa Pak De? Alatnya itu berapa Pak De? Alat pengeringnya itu Pak De? Mahal kalau itu. Tapi kalau untuk ini, untuk yang 300 meter itu pakai tampah aja. Tampah aja ya? Tampah. Tampah aja sudah itu,
nggak susah itu. Ya cuma korban waktu Iya, 2 jam itu sekali. harus diatur piket pakai alarm ya. Iya. Atur bangunnya itu nggak apa-apa mau untuk apa aja udah. Ya, pohon kelor nggak tahu punya Mbak Nobel ditanam pakai apa dulu, biji atau stek? Dia stek. Dia kayak singkong. Bisa dengan biji. Bisa. Ya biji yang udah tua itu nanti disemai dulu di tanah, taruh di polybag. Kalau udah tumbuh segini, tanam di tanah. Ya. Ingat, jangan sekali-sekali dipupuk pakai zat kimia. Nggak boleh. Harus pakai pupuk organik, pupuk kandang atau pupuk apa. Yang penting zat kimia jangan. Jangan disemprot pakai obat-obat itu jangan. Iya. Karena memang kelor ini sangat mudah sih Pak De. Saya nggak pakai pupuk aja, iya hidup Pak De. Mudah, Iya. murah, murah, bermanfaat, kandungannya paling tinggi. Karena memang Pak De, yang belum tahu ini kan banyak benar nih mitos-mitosnya. Kalau saya saya makan daun kelor nanti ilmu saya hilang. Nah, ini ilmu apa yang hilang? Kan kalau nggak belajar kok bisa hilang ini Pak De. Kalau Mbak dapatnya dari orang-orang pinter yang memberikan sesuatu pada itu, memang kalau kimia itu untuk yang bertahan saya kira nggak apa-apa. Nah itu mitos itu seperti apa nih Pak De? Itu ada benarnya. Jadi banyak bukti. Kebetulan saya kan serdadu dia, serdadu pensiunan tentara. Ada kasus besar terjadi pencurian granat mortir ya Mbak ya. Waktu kita tinggal pergi tugas yang jaga asrama itu mencuri granat mortir besar itu, digergaji, dibuka amunisinya, dibungkus, dibuat bom ikan. Coba bayangkan granat yang begitu mahal itu Jadi bom ikan. untuk bom ikan. Saya kan di Ambon, karena kan banyak di Maluku, karena kan terkenal penghasil ikan, bom ikan. Setelah kita pulang dari tugas, yang lain laporan, Pak, granat hilang. Yang mencuri adalah A. Udah tahu yang mencuri A itu. Kita proses ya, kita BAP, kita proses. Karena tidak ngaku, ya, akhirnya dikasari sampai seperti itu, tidak ngaku. Bertahan ya. Pukul, diwantam di segala bertahan. Ada ambilannya itu, Pak, kita coba cari daun kelor. Kamu injak daun kelor, injak. Langsung dia plek. Ini realita ya. Iya. Jadi saya cerita apa adanya yang pernah saya alami. Ya, Itu mitos memang seperti benar, itu ya. masih ada, sugesti tentang itu masih ada. Nah kalau diceritakan secara ilmiahnya kenapa Pak De? Nah sekarang secara ilmiahnya karena sudah melalui kajian-kajian itu, ya sudah lah, lama-lama akan hilang itu. Akan hilang, kan seperti yang saya bilang. Saya mengajak kepada masyarakat, terutama yang di pedesaan itu, kita harus kembali. Mungkin Mbak Nobel tahu sekarang data dari Menteri Kesehatan. Ya, ini nyata. Dari 34 provinsi di Indonesia, 34 ya, tentang kondisi gizi. 2 provinsi, yaitu Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa dan Bali. Kondisi gizinya ya dalam keadaan akut. 2 itu Jogja dan Bali. Oh Jogja malah ya. 2. Yang 32 provinsi termasuk Lampung ini akut kronis. Waduh. Gizinya. Kesehatan. Padahal semua tanaman ada di Nah, itu toh. Indonesia ya. Sekarang apa penyebabnya kira-kira? Apa itu Pak De? Nah, penyebabnya karena sudah terlalu banyak kandungan-kandungan zat kimia yang masuk dalam tubuh kita itu yang tidak terdetoksifikasi, tidak dibentengi. Akhirnya itu kondisi busuk atau kondisi gizi buruk seperti itu. Bukan karena kekurangan makan ya gizinya Bukan. ya. Makan enak, coba di Iya. mall. Sekarang saya tanya, yang kita makan, kita minum, apa yang tidak pakai zat kimia? Aqua, penjernihannya pakai kimia nggak? Iya pakai. Pakai kan? Pakai.
sayur-sayur yang kita makan. Generasi micin. Hah? Sayur yang kita makan. Kita kan beli di masyarakat itu. Pestisida ya Pak De ya? Nah, pakai urea, iya. pakai pestisida. Apakah kita harus berhenti makan sayur, makan itu? Enggak mungkin juga ya Pak De. Nah, kalau kita berhenti makan sayur, kasihan dong dia. Iya, yang petani mengelola itu, dia harus bisa gemuk kalau dikasih pupuk, bisa sehat, bisa nggak dimakan hama kalau pakai pestisida. Makan saja. Makan saja. Makan saja. Ya, buah impor coba yang di mal-mal itu. Belum ada lilinnya kadang-kadang ya Pak De. Dipakein lilin. Itu sudah pakai ini apa itu yang untuk pengawet jenazah itu apa nih? Formalin. Formalin. Nah, iya. detoxification-nya kelor ini untuk bentengi. Ya. Anak-anak sekolah itu coba jajan anak sekolah itu segala macam warna kan ada. Nah, itu bentenginya pakai kelor ini. Sadarkan, mari kita sama-sama untuk menyadarkan saudara-saudara kita supaya mulai ya getol menggunakan kelor ini. Berapa lahan Pak De? Saya punya lahan 1,5 hektar. Di mana Pak De? Di Adijaya, Bandarjaya. Oh, Bandarjaya. Nanti Mbak Nobel ke sana ya kalau perlu ada komunitas. Nah, bisa ke lahan. Termasuk alatnya juga di sana ya Pak De? Pengeringnya ada di sana. Pengering. Kita juga menggerakkan emak-emak untuk mereteli itu. Ya itu kan apa itu tenaga kerja yang kita kasih upah itu senang dia. Manfaatkan ya sebaik-baiknya dan mari kita sama-sama to help, not to sell. Itu aja, orientasikan ke gitu, ibadah itu. Iya. Ya. Saya ya bukan sombong, bukan ria ya. Saya begitu saya sudah puluhan ribu membagi bibit bentuk polybag yang sudah tinggi tentang masyarakat. Termasuk kemarin di Bandarjaya itu. Bagikan. Nah itulah niat ibadah saya untuk membantu rakyat. Insya Allah berkah ya Pak De. Kalau untuk itu ya nanti Allah yang rezekinya itu. Itu. Terima kasih Pak De atas kehadirannya. Saya Novelia Elisin Sanggem di podcast Ciao Ekam bersama Pak De Mujiono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.